Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali berkumpul untuk melanjutkan pembelajaran kita mengenai salat, bab salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah mengenai hal-hal terkait salat fardu. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari salat fardu mulai dari salat subuh sampai salat isya secara khusus. Adapun kali ini kita akan bahas hal-hal terkait salat fardu secara umum. Ya, secara umum hal-hal yang terkait dengan salat fardu. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal terkait salat fardu. Yang pertama adalah mengenai tertidur atau lupa sehingga waktu salat habis. Tertidur mungkin ini sering terjadi atau bisa terjadi. Lupa juga mungkin bisa terjadi, tetapi tidak boleh sering-sering lupa. Tidak boleh sengaja sibuk sehingga sering lupa waktu salat, tidak boleh. Lupa yang sekali-kali tidak mengapa, tapi kalau lupa berterusan perlu periksa sengaja atau ada penyakit gitu. Kalau sengaja tidak boleh. Jadi di sini pembolehan atau ada hal yang dimaafkan begitu, dimaafkan apabila kita tidak melaksanakan sholat sampai waktunya habis. Ada pemaafan di sini, yaitu jika kita tertidur atau lupa. Hadisnya, barang siapa tertidur atau lupa sehingga habis waktu salat, maka waktu salat baginya adalah saat ia mengingatnya, dan untuk keesokan harinya ia harus lebih menjaga salatnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffaratan laha illa dzalik." Sesiapa menunaikan salat
Sesiapa lupa, maaf. Sesiapa lupa. Di sini lupa. Barang siapa lupa menunaikan salat, lupanya lupa ditulis. Lupa. Barang siapa lupa menunaikan salat, maka hendaklah ia menunaikannya saat mengingatnya. Dan tidak ada kewajiban lain atasnya kecuali mengqadha salat yang terlupakan saja. Muttafaqun alaih. Jadi barang siapa yang lupa atau tidur atau apapun, maka dia kemudian salatnya tertinggal sampai waktunya habis, maka cara mengganti salatnya adalah ketika ingat. Segera ketika ingat langsung diganti salatnya di waktu itu juga. Salat zuhur lupa, ingatnya waktu ba'da isya. Oh ya, tadi zuhur di mall. Di mall nggak ada waktu soalnya. Pagi siang sore sama aja. Jadi lupa, atau di tempat wisata yang indoor, tempat tertutup, sama siang pagi sore, sehingga lupa sholat zuhur, di waktu isya baru ingat, maka sholatlah di waktu isya itu. Walaupun waktunya sudah isya, sholatlah sholat zuhur tadi. Ini juga berdasarkan dari kisah yang diriwayatkan atau diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya dalam sebuah safar, sedang safar, kata Abu Hurairah, kami bermalam di suatu tempat bersama Nabi. Kemudian kami tidak terbangun hingga matahari terbit. Nabi safar, kemudian singgah di suatu tempat. Nah, ini mungkin bisa terjadi di kita apabila kita pulang kampung. Yang kampungnya jauh, membawa kendaraan sendiri, kemudian dia malamnya bermalam di sebuah hotel atau losmen di tengah malam misalnya. Ini ceritanya seperti itu. Nabi bersinggah di suatu tempat. Tapi singgahnya Nabi SAW itu bukan di rumah orang, bukan, tapi di satu tempat saja terbuka. Kemudian Nabi dan para sahabat membuat tenda. Itu kebiasaan mereka. Jadi ada tanah kosong, bukan di perkampungan, di tempat kosong, kemudian istirahat di situ, buka tenda. Seperti itu biasanya. Nah, Nabi SAW dan para sahabat pun istirahat di tempat itu. Kemudian tidur malam itu, tidak terbangun ya hingga matahari terbit. Jadi tidur sampai matahari terbit, barulah terbangun. Kemudian Nabi berkata, setiap orang hendaklah memegang untanya untuk meninggalkan tempat ini. Jadi bangunnya tadi matahari telah terbit, udah syuruk atau lebih dari syuruk. Tapi setelah bangun salat, setelah bangun dari tidur, Nabi tidak langsung salat. Ini di sini, di hadis ini, Nabi tidak langsung salat. Nabi SAW langsung bersabda kepada para sahabat, setiap orang pegang ontanya. Pegang ontanya maksudnya silahkan segera tinggalkan tempat ini, karena tempat ini dihuni oleh syaitan. Maksudnya Nabi, tempat ini dihuni oleh syaitan adalah kita sampai tidak terbangun gara-gara syaitan yang mengganggu kita di tempat ini. Bapak Ibu tahu sekalian, apabila kita tidak dibangunkan oleh Allah subuh, berarti syaitan masih mengikat kita. Ada hadis bahwa manusia setiap tidur diikat oleh syaitan. Diikat oleh syaitan. Nah, ikatan itu bisa dibuka. Apabila tidak terbuka, maka kita tidak akan bangun subuh. Kemudian juga syaitan itu akan mengeluarkan air kencingnya ke telinga kita, yakni menutup telinga kita di waktu subuh sehingga kita tidak bangun begitu. Nah, hal ini terjadi di sahabat dan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, di tempat ini dihuni setan, segera tinggalkan tempat ini. Jadi yang susah bangun subuh, kamarnya banyak setan. Perlu diruqyah.
Kamarnya perlu di ngajiin. Ya. Sering nonton TV di kamar kali. Nonton YouTube yang gak manfaat, jadi setan ikut tinggal di situ. Jadi subhanallah, tapi bapak-bapak yang tidur, azan dibangunkan, asar azan bangun, zuhur azan bangun, itu masya Allah itu tempat barakah. Ya, tapi kalau setiap tidur ada azan 5 kali nggak bangun, itu ada setannya tempatnya itu. Nah, jadi kata Nabi berangkatlah, maka mereka pun jalan sampai di suatu tempat, tidak diceritakan berapa jauhnya ini. Yang penting Nabi jalan menghindar di tempat itu. Kemudian sampai di suatu tempat, Nabi pun meminta air untuk berwudu. Kemudian Nabi berwudu. Setelah Nabi berwudu, Nabi salat sunnah fajar 2 rakaat. Matahari sudah terbit, pagi sudah menyingsing, maksudnya sudah ada pagi. Tapi Nabi SAW tetap melaksanakan salat sunnah fajar atau salat sunnah subuh 2 rakaat. Kemudian iqamah, kemudian salat subuh, begitu. Jadi hadis ini adalah hadis menjelaskan kalau kita ketiduran, bangun tidur jam berapapun gitu ya, sudah keluar dari waktu salat, maka segera siap-siap salat. Kemudian kita boleh salat sunnah dulu. Kalau zuhur boleh salat sunnah dulu. Kemudian setelah itu salat qomat dulu, kemudian salat fardu. Seperti itu caranya. Nah, ini cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Nabi tetap salat sunnah fajar? Karena sebagaimana kata Aisyah, tidak ada salat sunnah yang paling dijaga oleh Nabi melebihi daripada salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Makanya walaupun Nabi SAW bangun setelah matahari terbit, Nabi tetap salat sunnah fajar 2 rakaat. Ya. Dari hadis ini banyak faedahnya nih Pak. Dari hadis satu ini banyak sekali faedahnya. Di antaranya tadi mengenai tempat yang orang itu susah bangun salat, itu banyak setannya. Yang kedua, setelah bangun dari salat, setelah bangun tidur, waktu salat sudah hilang, ada kebutuhan mendesak, boleh lakukan kebutuhan mendesak itu. Mau buang air besar dulu, boleh. Ya, mau ada perlu sedikit penting sekali, boleh. Tapi kalau yang nggak penting, nggak boleh. Ya, misalnya di rumah sakit, tidur, dia ketiduran, yang jagain ketiduran, bangun-bangun, udah habis waktu sholat, dia dipanggil untuk perlu sekali tanda tangan, ini mau perlu segala macam, silakan sekejap saja, setelah itu lakukan sholat, begitu. Ya, ini menjelaskan hadis yang di atas Pak. Hadis yang di atas itu, barang siapa yang lupa sholat, sholatlah ketika mengingatnya. Nah, ketika mengingatnya itu boleh sedikit ada jeda, paham ya? Oh iya, tadi saya belum sholat zuhur, ada jeda sedikit boleh. Ada jeda sedikit boleh. Saya sampai rumah dulu, sholat di rumah boleh. Belum sholat zuhur, tadi di atas motor, boleh cari masjid dulu, bukan langsung turun di atas motor, langsung sholat di pinggir jalan, enggak gitu. Maksudnya ada boleh, pokoknya boleh. Ingat, cari dulu masjid, sholat, begitu. Ingat, cari dulu tempat yang aman, sholat, gitu ya Pak. Jadi hadis yang kedua menjelaskan bolehnya ada aktivitas sedikit setelah mengingat sholat yang terlupa. Itu pelajaran juga dari hadis yang kedua. Kemudian dari hadis yang kedua juga pelajarannya adalah sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qabliyah lainnya masih dapat dilakukan walaupun sudah habis waktunya. Saking pentingnya sholat sunnah. Wabil khusus sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kisah yang ketiga hampir sama dengan hadis yang kedua. Kisahnya adalah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kata Abu Qatadah, pernah ketika sedang safar, Rasulullah SAW beristirahat dan aku pun beristirahat bersama beliau.
Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, lihatlah siapa lagi yang hendak beristirahat. Aku berkata, ini satu orang, kata Abu Qatadah. Ini dua orang lagi, sehingga akhirnya terkumpul 7 orang. 7 orang ini mereka beristirahat. Jadi begini, terkadang dalam safar itu Nabi dan para sahabat misalnya 100 atau 50 orang. Kalau kita 50 orang naik mobil Avanza, berapa mobilnya? 10 mobil ya. Kalau 20 orang 4 mobil, 5 mobil. Ya, 4 mobil atau 4 mobil. Terkadang ada satu mobil mau istirahat, duluan aja yang lain, begitu. Di zaman Nabi juga begitu. Misalnya mereka ada 5 onta atau 10 onta, 20 onta, yang lain masih kuat, mau jalan-jalan, silakan, dipersilakan. Nah, Nabi SAW terkadang Nabi itu memang belakangan, itu biasa. Jadi Nabi sengaja belakangan, yang lain pulang duluan, nggak apa-apa. Nah, Nabi SAW diantaranya pernah, karena beliau juga letih, maka beliau mengajak siapa yang ingin melanjutkan perjalanan silahkan, dan siapa yang ingin istirahat juga silahkan. Karena sunnahnya safar, sunnah kita berjalan dalam jarak jauh itu sunnahnya malam. Ya, sunnah safar itu malam hari. Nah, Nabi SAW saat itu sangat letih hingga beliau istirahat, dan beliau mengajak yang lain bertanya, ada enggak yang lain yang ingin istirahat juga? Maka dikumpulkan satu sampai terkumpul 7 orang. 7 orang bersama Nabi. Akhirnya bersama Nabi dan Abu Qatadah jadi 9 orang. Akhirnya mereka pun istirahat di sana, ya. Kemudian Nabi SAW berpesan, kalian semua, kita semua yang istirahat malam ini di tenda, ya, di tenda. Masing-masing agar saling membangunkan untuk sholat subuh nanti. Ya, udah diingatkan, masing-masing siap-siap bangun subuh, bangunkan yang lain. Mereka pun tertidur, sehingga tidak ada yang membangunkan mereka kecuali sinar matahari. Sama kejadiannya. Jadi ini kejadian yang berbeda antara yang atas dan yang bawah. Jadi terjadi beberapa kali, yaitu letih dalam perjalanan, jalan kaki jauh, malam tidur, tidak bangun subuh. Sebenarnya Islam itu baik, ya, alhamdulillah. Bapak-bapak pulang kampung ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau ke Jawa, naik apa tadi? Bahkan ada yang naik motor, atau naik bis, atau naik mobil pribadi. Tengah malam, ini pokoknya kejadian seperti ini dimaklum, dimaklum, bukan tiap hari, dimaklum. Lembur sampai capek, jam 1 baru tidur karena ada amanah. Enggak tiap hari, ya. Kemudian jam 1 tidur, kemudian dia tidur letih, bangunnya jam setengah 6, jam 6. Misal, sesekali ini alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Ad-din, agama kita mudah. Ya, alhamdulillah, tapi bukan untuk kebiasaan. Kemudian Nabi SAW setelah itu tidur semua, tidak bangun kecuali matahari yang membangunkan. Kemudian mereka pun bangun dan melanjutkan perjalanan sedikit hingga mendapatkan tempat untuk berwudu. Ini juga sama. Bangun, agak maju sedikit, cari tempat untuk berwudu. Maka mereka pun berwudu, dan Bilal pun azan, Bilal bin Rabah. Setelah itu mereka sholat 2 rakaat. Jadi yang di hadis yang ketiga ini ada azan. Hadis yang kedua tidak ada azan. Hadis yang kedua, kata Abu Hurairah, Nabi sholat 2 rakaat, kemudian qamat, baru sholat subuh, gitu. Hadis yang ketiga tambahan ilmu. Hadis yang ketiga azan dulu. Jam berapa azan subuhnya? Nggak tahu ini jam berapa. Ya, hal ini, azan yang seperti ini boleh dilakukan, azan di luar waktu boleh dilakukan khusus untuk kelompok yang terlambat saja. Tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Yang masjid nggak boleh.
Yang masjid tidak boleh. Makanya masjid, kalaupun kita kajian maghrib ini sampai isya, kalau mau dilanjut, ada beberapa masjid yang caranya azan dulu kan. Jadi ustadznya suruh diam dulu, saat diam, azan dulu, nanti habis azan 15 menit dikasih kesempatan untuk lanjutkan pembelajaran 15 menit sampai bel itunya, kadang ditambah lagi, udah bunyi qomat nih, azan sudah dikumandangkan di waktunya jam berapa, 18.58 azan, kemudian lanjutkan ta'lim seperti ini, nggak berubah gerakannya, tempatnya masih sama. Kemudian setelah itu 10 menit, 15 menit, 20 menit, tergantung masjidnya, baru qomat. Qomat pakai suara yang dalam, pakai suara luar juga nggak apa-apa, dalam nggak apa-apa, luar nggak apa-apa, karena iqamah. Sedangkan azan harus di waktu yang tepat. Nah, berbeda dengan kisah ini. Kisah ini Nabi SAW itu azan di luar waktu, tetapi ada alasannya, karena untuk sekelompok kecil itu saja. Itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Justru sunnah kalau kita musafir 5 orang, kemudian kita singgah jam 12 untuk sholat zuhur di luar masjid, karena nggak ada masjid, kita sholat di pinggir gurun atau pinggir kali, pinggir pantai perjalanannya ya, kanan kiri hutan, nggak ada kampung, nggak ada masjid. Kita sholat gelar tikar, yuk kita sholat sini gelar tikar misalnya. Itu sunnahnya azan dulu. Allahu Akbar, azan dulu. Begitu juga di sekolahan. Di sekolahan yang tidak ada masjidnya, sekolah saja kumpul anak-anak, kemudian sunnahnya azan. Baru kemudian Nabi SAW sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Kemudian Nabi SAW kemudian sholat sunnah, kemudian baru iqamah, baru kemudian sholat fardu. Setelah itu, setelah Nabi sholat selesai, Nabi dan para sahabat melanjutkan perjalanan. Ternyata di tengah-tengah perjalanan ada salah satu sahabat, sebagian sahabat yang merasa tidak nyaman. Kita nggak enak ini ya, sholat telat gitu, sholat telat, sehingga mereka mengatakan kita telah melalaikan salat kita. Kita telah melalaikan salat kita. Ini jadi maksudnya gini, kata-kata kita telah melalaikan salat kita nih penyesalan. Aduh ya Allah, saya telat ya Allah. Ya padahal selama ini 40 hari, 90 hari terus nggak pernah telat. Sekali telat karena sakit, karena safar, karena apa? Menyesal, gitu ya. Nah, di sini Nabi kasih panduan. Kalau terjadinya sekali-kali, nggak usah menyesal, ya, nggak usah menyesal. Kata Nabi SAW, tidak dikatakan melalaikan. Kalian tidak melalaikan kok, karena kalian tertidur. Lalai adalah saat dalam keadaan bangun. Kalau kita bangun, kemudian kita akhirkan sholat sampai keluar waktu, baru lalai. Tapi kalau kita sedang tidur dan tidurnya sakit atau capek, letih, safar, ya, maka itu tidak ada masalah. Atau letih kerja yang memang sekali-kali, maka itu tidak apa-apa. Kata Nabi, itu tidak apa-apa. Ya, yang tidak boleh yang tiap hari. Itu anak-anak muda ya, tiap hari tiduran, nggak menyesal lagi. Ini bahaya nih, udah tiap hari tidur. Di sini sih nggak ada. Ini semuanya masya Allah sholatnya tepat waktu semua. Ya, biasanya yang terlalu soleh nih Pak, bapak-bapak yang soleh-soleh nih sekali nggak ke masjid subuh, padahal emang letih, emang capek. Ya udah nggak apa-apa, ini ada hadis dari Nabi. Alhamdulillah nikmat. Tapi jangan sering-sering aja, itu aja. Ya, kata Nabi tidak apa-apa. Jadi itu tidak melalaikan karena tidur yang normal. Dan Nabi berlaku kepada Nabi gitu loh ya. Berlaku kepada Nabi beberapa kali. Di sini di atas sekali, di bawah sekali. Hadis yang berbeda. Kemudian jika salah seorang dari kalian terlalai melaksanakan sholat, maka sholatlah di saat ia mengingatnya. Ya, sholat saat apa? Ingat. Tapi bukan berarti langsung. Boleh ada jeda sedikit yang dibutuhkan. Kemudian kata Nabi, keesokan harinya agar ia menjaga sholatnya itu pada waktunya gitu. Kalau zuhur lupa, zuhur ketiduran, besok jangan tidur lagi, begitu maksudnya. Ya,
kalau zuhur sibuk, besok jangan sibuk lagi. Nah, ini pesan nih. Mungkin nanti ada teman, ada saudara, ada anak, ada ponakan, ada keluarga. Ini pesan bagi mereka, jangan tiap hari alasan nggak bisa sholat isya tepat waktu gara-gara pulang kerja begitu. Ya, atau tiap hari sholat isyanya ketinggalan atau terlewat gara-gara kerja nggak bisa begitu. Ini alasannya. Kata Nabi, hari ini boleh sholat isyanya tertinggal, besok nggak boleh, harus usahakan tepat waktu. Atau maghrib, ya sering maghrib ketinggalan, diakhirkan. Gara-gara apa? Gara-gara kendaraan umum, naik busway, naik kereta. Ini meremehkan ini kalau begini, tiap hari begitu meremehkan. Ya, padat set, gimana kalau nggak gitu banyak alasan yang dibuat-buat. Itu tidak boleh seperti itu. Itu dia bisa termasuk yang dilalaikan. Sekali boleh, tapi besoknya kata Nabi ini, ingat pesannya, kata Nabi keesokan harinya agar ia menjaga sholatnya itu pada waktunya. Jadi tidak boleh berulang terus-terusan terlambat sholat di luar waktu dengan alasan kerja. Nanti ditanya sama malaikat mungkar nakir, nangis nanti. Ya, jadi tidak ada alasan, tetap usahakan sholat didahulukan daripada yang lainnya. Dah, selesai masalah tertidur dan lupa sehingga waktu sholat habis. Niatnya apa? Niatnya sengaja sholat zuhur qadha lillahi ta'ala, sengaja sholat asar qadha lillahi ta'ala. Niat dalam hati saja. Kalau tidak diucapkan, cuman ingat saja, ya Allah saya belum sholat zuhur, ambil wudu kemudian sholat, itu sudah dianggap niat. Karena wudu dan menuju masjid atau menuju sajadah itu sudah dianggap niat. Kalau nggak mau sholat ngapain ke sajadah? Kayak Pak Sutarman jalan dari rumah beliau ke sini jam 6 kurang 15 ke sini, mau ngapain? Sholat maghrib. Itu dianggap niat. Jadi ketika sholat langsung aja Allahu Akbar, nggak perlu ngucap-ngucap lagi. Sebab tidak ada yang menggerakkan beliau ke sini kecuali ingin sholat maghrib. Dah, nomor 2. Sholat sunnah ketika iqamah. Ini kita sudah tahu mungkin, tapi tidak apa-apa kita ulangi. Apabila telah dikumandangkan iqamah, maka tidak boleh lagi melaksanakan sholat sunnah. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila iqamah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Karena sholat fardu lebih utama daripada sholat sunnah. Maka itu yang seperti saya sampaikan, tidak apa-apa sisa 1 menit 50 detik, sisa 1 menit, tidak apa-apa, sholat saja. Dapat 1 rakaat syukur, dapat berdiri saja Al-Fatihah syukur, tidak apa-apa. Yang qomat iqamah, alhamdulillah silakan qomat saja. Dan di Quraitibah sudah bagus lah. Jadi kalau qomat ya qomat aja, nggak usah nungguin yang nggak usah. Tapi ada di beberapa masjid yang belum ngerti. Ya, pengalaman anak sholat di beberapa masjid ditungguin lagi. Ya itu payah itu, ditungguin. Jadi enggak, udah benar, silakan qomat saja. Mas Marwan qomat aja kalau udah bel. Udah disuruh imam, sudah bel, qomat. Enggak usah ditungguin. Nah, yang lagi sholat, apa yang harus dilakukan? Yang lagi sholat sunnah berhenti. Cara berhentinya kita sudah tahu, langsung batalkan saja, langsung bergerak saja. Bergerak saja. Tidak pakai salam. Tidak ada salam. Sudah ya? Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata Ibnu Abbas, aku pernah sholat sunnah nih di masjid Nabi, sholat sunnah. Kemudian muadzin mengumandangkan iqamah. Ya, orang yang iqamah disebut muadzin juga. Yang azan muadzin, yang qamat muadzin juga. Nah, beliau muadzin mengumandangkan iqamah. Ketika itu saya masih sholat, bertahan sholat. Siapa namanya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW menarikku. Menarik maksudnya dibatalkan. Ya, maksudnya udah jangan sholat lagi gitu. Sambil Nabi ngajak bicara kepada Ibnu Abbas, apakah engkau sholat subuh 4 rakaat? Maksudnya udah selesai 2. Maksudnya gugurkan sholat sunnahnya, masuk ke sholat fardu. Sampai ditarik ini, ya sampai ditarik. Ini kalau kita lakukan ini Pak, diprotes ini. Nah ini yang boleh narik imam Pak. Nah yang boleh narik siapa?
Imam. Kalau yang bukan imam jangan narik-narik. Kalau imam yang narik, yang jadwal ditarik di sini, udah Pak, atau diajak bicara aja langsung. Pak, berhenti sholatnya. Saya belum pernah sih. Belum pernah karena di sini nggak ada sih Pak. Belum pernah. Ya, belum pernah saya belum pernah. Tapi kalau terjadi di sini hadis yang Ibnu Abbas menunjukkan imam berhak untuk menarik atau menyetop dengan suara boleh. Ya, menarik atau menyetop. Boleh pakai apa tuh? Ya, bagi yang masih sholat sunnah kan lagi sholat. Itu yang di belakang tiang sholat sunnah batalin. Ya boleh. Boleh begitu ya. Nah, ini sunnahnya. Mau ditarik juga boleh. Nah, sekali-kali aja ada kan? Nah, kali aja ada orang yang bukan jamaah kita. Dia datang orang baru sholat zuhur. Nah, imamnya Ustaz Ali Imran misalnya, langsung aja bilang, yang sholat sunnah berhenti dulu, gitu boleh sunnah. Nomor 3, ini nomor 3 kabar gembira buat yang sering terlambat. Ya, iya, tapi bukan berarti suruh terlambat, bukan. Ini kabar gembira. Kabar gembira buat yang sering terlambat. Terus juga buat yang di depan pahalanya beda lagi, beda lagi. Itu pasti lebih baik, yang di depan lebih bagus. Tapi bagi yang terlambat ada kabar gembira, yaitu mendapat pahala sempurna walau terlambat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu, syaratnya wudu di rumah ini, tapi ya, wudunya di rumah. Wudu di rumah, sempurna wudunya. Kemudian menuju masjid, sholat di masjid. Sesampainya di masjid dia temukan jamaah telah selesai. Misalnya bangunnya terlambat asar, waduh udah terlambat nih, tapi dia berusaha wudu, jalan ke masjid, dia sholat. Sampai di masjid udah bubar, udah lawan arah, dia masuk, orang keluar. Itu paling malu Pak. Waduh, orang keluar. Itu seringnya puter balik tuh. Ya, puter balik aja dah. Ya, puter balik aja dah. Paling nggak enak soalnya ya kan. Padahal sebenarnya kan kita sholat karena Allah ya. Ana pernah kejadian sholat subuh, tapi bukan di masjid ini, di masjid lain. Kalau orang yang nggak kenal, enak Pak, nggak usah puter balik, masuk aja. Tapi kalau orangnya kenal, kadang memang nggak enak ini. Nah, dengan hadis ini kita cuek aja Pak, kita cuek aja. Bagi yang telat, bisa saja saya terlambat karena saya di jalan baru sampai masjid baru, karena dari jalan tadi mampir, atau saya habis ada acara, bisa saja, atau ada tamu, bisa saja, atau ada Zoom meeting, jadi nggak ada masalah, masuk aja. Atau baru dibangunkan oleh Allah, baru bangun tidur, semuanya normal lah. Artinya yang udah selesai sholat nggak usah komen. Ini ada hadisnya, nggak apa-apa kan, dia ada uzur. Ya, dia ada uzur karena tadi banyak hal, bisa tamu, bisa memang baru bangun, atau dia dari satu tempat baru sampai, atau pas azan mau buang air kecil, buang air besar. Aduh, pas azan buang. Iya, jadi akhirnya terlat. Atau makanan udah siap nih, antara makanan sama udah lapar banget, udah keringet dingin. Jadi nggak apa-apa Pak. Kalau ada orang ke masjid walaupun terlambat, masih lebih baik daripada yang sholat di rumah dengan sengaja, jauh lebih baik. Nah, ini hadisnya, kata Nabi, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan sholatnya kemudian menuju masjid, dan sesampai dia di masjid dia temukan jamaah telah selesai, maka ditulis baginya pahala bagaikan pahala jamaah yang sholat mengikuti imam tanpa dikurangi sedikit pun. Alhamdulillah. Ini maksud hadis ini, yang ada uzurnya, yang ada hal-hal yang membuat dia agak terlambat begitu. Ini tidak apa-apa, alhamdulillah dapat pahala sempurna. Yang terakhir, ini juga sudah kita ketahui, tapi Anda perhatikan, cuman bukan jamaah kita. Kalau jamaah kita sih sudah paham semua ini. Nomor 4, ada beberapa jamaah terkadang yang baru. Terkadang mereka baru. Kita sudah di shaf, dia baru nih datang sini. Padahal imam lagi ruku. Dia malah betulin sarung, betulin semua. Iya Pak, sengaja dia. Saya pernah di situ, di belakang itu. Kita sudah masuk, kita ruku sama imam. Dia datang, macam-macam dikerjain. Inilah. Ya Allah, tinggal ruku aja. Dia nggak ruku, nanti pas sujud baru sujud.
Jadi mungkin nggak paham kali, ya. Nggak enak Pak. Hukum itu kalau ada hadisnya jalanin. Bagaimana bunyinya? Kata Nabi, barang siapa yang mendapati ruku bersama imam, maka ia telah mendapati 1 rakaat. Selesai. Ya, ruku. Nah, takaran rukunya seberapa lama? Ya, ruku sempurna dengan apa namanya nih? Apa sih? Punggungnya rata sempurna dan 1 bacaan. Allahu Akbar masuk subhana rabbiyal azimi saja boleh. Subhana rabbiyal azimi boleh. Kita tambah di sini subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tahu-tahu imam langsung sami Allahu liman hamidah. Dapat itu, enggak usah ragu lagi. Alhamdulillah, dapat 1 subhana rabbiyal azim. Itu kata para ulama fikih, siapa yang rukunya sempurna kemudian dapat mengucapkan apa? Subhana rabbiyal azim, sempurna 1 rakaat. Enggak usah ragu dari syaitan itu. Kecuali pas kita ruku imam sami Allah, belum sempat baca subhana rabbiyal azim. Tapi kalau sempat baca subhana rabbiyal azim bersama imam, dah hitung 1 rakaat, tidak perlu ragu. Nah, ini alhamdulillah kemudahan yang diberikan dalam agama kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan salat fardu. Wallahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan? Ada 2 menit. Bolehkah mengkada sholat yang tadi dia lupa sekalian jamaah? Jamaah sama yang mana? Yang namanya dohor lupa pas sudah masuk sholat, kalau ingat Dipisah. Nggak bisa dijama'? Nggak dipisah. Ada pertanyaan begini. Saya sholat asar. Lagi sholat asar, ingat zuhur belum? Ya, mungkin kejadian di buku fikih disebutkan gitu. Di buku fikih. Kita sholat apa tadi? Asar. Setan kan gitu. Kalau lagi sholat, kata Nabi, setan akan mengingatkan semua yang lupa. Betul. Kalau lagi sholat, dia akan ingatkan semua yang lupa. Kalau selesai sholat, dilupakan semua yang ingat. Jadi yang bikin kita lupa tuh setan. Yang bikin kita ingat juga setan. Cuma diingatnya dalam sholat. Rese itu. Giliran kita di luar sholat kita lupa. Yang bikin kita lupa setan. Ada di Al-Quran Pak. Yang bikin manusia lupa setan. Makanya kata Allah, banyak zikir biar setan gak bikin kita banyak lupa. Allah berfirman, wadhkur rabbaka idza nasita. Surat Al-Kahfi. Wadhkur rabbaka idza nasit. Zikir kepada Allah apabila lupa. Jadi yang bikin lupa itu ya setan. Nah, si setan ini terkadang mengingatkan kita lagi sholat asar, oh ya zuhur. Nah, gimana nih? Ini asar dibatalin atau dilanjutin? Nah, kata ulama yang kuat pendapatnya lanjutin asarnya, setelah itu langsung zuhur gitu. Jangan dipotong asarnya. Nah, wallahu alam. Ini dalam perjalanan kemudian kita keluar kota sampai sana malam jam 11. Kemudian kita tentukan melakukan sholat maghrib dan isya jamaah. Betul. Kemudian di dalam kamar kita ada petunjuk kiblat. Karena resepsionis kebetulan di sana tuh orang muslim. Kita sholat aja. Ikutin kiblat. Tidak tahu kiblat. Sholat. Oh. Pagi ternyata saya lihat bahwa ternyata kiblat itu salah. Iya. Enggak, gini. Satu-satunya yang harus wajib mengulang sholat adalah kalau ingat belum wudu, itu doang. Kalau saya sholat belum wudu, aduh, wudu saya udah batal tadi, itu diulang. Atau saya sudah selesai sholat subuh, oh tadi saya di jalan buang angin ya, sholat subuh udah selesai. Hari Jumat lagi, pakai sujud tilawah lagi, aduh, nah itu diulang. Kenapa? Karena wudu suci, syarat sah, ya. Tapi kalau masalah kiblat, oh iya tadi kiblatnya ternyata salah, itu nggak ngulang. Yang ngulang hanya wudu Pak, wudu. Kita ingat bahwa tadi sholat saya udah batal wudunya, itu wajib diulang. Tapi kalau yang lainnya kiblat, semalam madhep sini, pagi-pagi oh ternyata madhep sana, nggak apa-apa.
Kasus Bapak nggak apa-apa. Ya. Kalau ternyata kita sudah ulang, Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Tapi tadi ingin saya sampaikan sesuatu yang wajib diulang apabila teringat wudhu saya udah batal, tapi udah selesai, itu doang. Sisanya enggak. Misalnya masalah apa tadi? Kiblat itu tidak masalah. Kiblat tidak masalah. Dalilnya wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah atau fa aina ma tuwallu fathama wajhullah. Ada dalilnya pembolehan bahwa dimanapun kita menghadap di situ Allah azza wa jalla wujud. Enggak ada masalah. Itu semua punya Allah, timur dan barat. Kalau tidak sengaja itu maksudnya. Baik, demikian Allah alam, yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.